Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai grade 3, how are you today? 20 Juli 2020, pelajaran fikih bersama Miss Yana. Nah, untuk materi pertama kita, sholat sunnah rawatib. Anak-anak Miss, seperti yang kita ketahui, sholat merupakan ibadah yang paling utama. Nah, kenapa sih Miss ada sholat sunnah rawatib? Nah, itu dia yang akan Miss kasih tahu hari ini. Perhatikan dan simak ya anak-anak Miss. Meskipun kalian sudah punya LKS, tetapi butuh penjelasannya juga loh. Membaca saja belum tentu cukup tanpa dijelaskan, dan sebaliknya. Dijelaskan mungkin tidak cukup jika tidak juga membacanya. Ya anak-anak Miss. Nah, baiklah, mari sekarang dengarkan Miss. Anak-anak Miss, sholat itu merupakan ibadah yang paling utama. Sholat dibagi menjadi dua, yaitu sholat wajib dan sholat sunnah. Sholat wajib, sholat yang tidak bisa ditoleransi, tidak bisa ditinggalkan. Yang jika ditinggalkan berdosa, ya anak-anak Miss. Nah, kemudian sholat sunnah, yaitu sholat yang tidak wajib dikerjakan, tetapi ada yang kategorinya penting untuk dilaksanakan. Kenapa dibilang penting atau muakkad? Karena anak-anak Miss, sholat sunnah ini itu bisa menggantikan kekurangan-kekurangan sholat wajib kalian. Misalnya, kalian sholat maghrib, tetapi sholat maghrib kalian itu kalian merasa kurang sempurna. Nah, itu malaikat akan melihat sholat kalian itu. Kemudian ketidaksempurnaan sholat kalian itu akan tertutupi ketika kalian melakukan sholat sunnah ini. Sholat sunnah itu ada macam-macam anak-anak Miss. Nah, salah satunya sholat sunnah muakkad, yang artinya sholat sunnah yang dianjurkan betul-betul untuk dikerjakan. Sholat sunnah muakkad ini merupakan ibadah sholat sunnah yang sering dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu, bagi umat Islam sangat dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah muakkad. Jadi anak-anak Miss, kita dianjurkan untuk melaksanakannya. Nah, kemudian anak-anak Miss, selain itu, sholat sunnah juga mengandung keutamaan khusus yang tidak terdapat dalam ibadah lain loh. Nah, mari kita perhatikan, ada hadis riwayat Abu Dawud yang artinya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal perbuatan manusia yang pertama kali akan dihisap pada hari kiamat adalah sholat. Allah berfirman kepada para malaikatnya, sedang Dia maha mengetahui, periksalah sholat hambaku, sempurna ataukah kurang. Jika sempurna, dicatatlah sempurna. Akan tetapi, jika terdapat kekurangan, Allah berfirman, apakah hambaku itu memiliki amalan sunnah? Jika terdapat sholat sunnahnya, Allah berfirman lagi, cukupkanlah kekurangan sholat hambaku itu dengan sholat sunnahnya. Selanjutnya, dihitunglah amal perbuatan itu menurut cara demikian. Nah, itu yang Miss sebutkan tadi waktu di awal. Ini hadisnya. Ya anak-anak Miss. Kemudian, macam-macam sholat sunnah. Dilihat dari waktu pelaksanaannya, sholat sunnah terbagi menjadi dua macam, yaitu muakkad dan ghairu muakkad. Muakkad adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan, sedangkan ghairu muakkad adalah sholat sunnah yang tidak dikuatkan. Kadang-kadang dikerjakan Rasulullah, kadang-kadang juga tidak dikerjakan. Nah, sholat sunnah muakkad yang pertama, anak-anak Miss, sholat sunnah muakkad terdiri atas beberapa macam. Salah satunya sholat sunnah rawatib. Nah, untuk minggu ini kita akan bahas mengenai sholat sunnah rawatibnya dulu ya, karena materinya masih banyak, kita bagi-bagi ya anak-anak Miss. Nah, sholat sunnah rawatib.
yaitu sholat sunnah yang dikerjakan mengiringi sholat fardu 5 waktu, baik dilakukan sebelumnya qobliyah maupun sesudahnya ba'diyah. Sholat sunnah rawatib ada yang bersifat muakkad dan ada yang bersifat ghairu muakkad. Adapun sholat sunnah rawatib yang sangat dianjurkan atau muakkad adalah 10 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum subuh. Sholat sunat rawatib qobla subuh ini dikenal dengan sholat sunnah fajar. Jadi sebelum sholat subuh, anak-anak mis sholat dulu 2 rakaat. Nah, sholat sunnah 2 rakaat ya anak-anak mis, itu disebut juga dengan sunnah rawatib qobla atau sholat sunnah fajar. Nah, sholat sunnah 2 rakaat sebelum fajar sangat diutamakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir hayatnya. Aisyah menggambarkan perhatian Rasulullah terhadap 2 rakaat qabliyah subuh seperti berikut. Nah, ini hadisnya ya anak-anak mis. Hadis riwayat Abu Daud dan Bukhari, Baihaqi dan Tahawi. Ini yang disebutkan dengan Aisyah tadi. Aisyah itu istrinya Nabi ya sayang ya. Kemudian anak-anak mis, ada lagi 2 rakaat sebelum zuhur. Nah, sebelum sholat zuhur, anak-anak mis kan sekarang sudah kelas 3. Daripada lari-larian main kesana kemari, menunggu rapinya saf-saf kalian dan berkumpulnya teman-teman dari kelas lain, mending sholat 2 rakaat dulu. Nah, itu pahala dan muakkad, penting anak-anak mis, dan sering dilakukan sama Nabi kita. Kemudian ada lagi 2 rakaat sesudah sholat zuhur. Nah, sesudah sholat zuhur, jangan langsung kabur, ninggalin tikar tidak dilipat. Lebih baik cari pahala, sholat lagi 2 rakaat. Nah, kemudian 2 rakaat sesudah sholat maghrib. Sesudah sholat maghrib itu 2 rakaat lagi. Kemudian 5 rakaat 2 rakaat sesudah sholat isya. Nah, anak-anak mis, sesudah sholat isya pun 2 rakaat ya. Salah satu dasar pelaksanaan 5 macam sholat sunnah rawatib muakkad yang sudah mis sebutkan tadi, ada hadisnya anak-anak mis dari Abdullah bin Umar, yang hadisnya sebagai berikut, bisa anak-anak mis baca. Kemudian artinya, dari Abdullah bin Umar, ia berkata, saya hafal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 10 rakaat. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, anak-anak mis, kemudian ada lagi hadis riwayat Tirmizi yang artinya, dari Ummu Habibah telah bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang dapat menjaga sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, maka Allah mengharamkan baginya dari api neraka. Nah, anak-anak mis, betapa mulianya seorang muslim. Banyak ibadah yang dilakukan, banyak sekali hal-hal yang kita dapatkan. Kita dijauhkan dari api neraka. Mudah kan sebenarnya ibadah ini anak-anak mis. Yang susah itu karena ada rasa malas di dalam hati kita, dan ada rasa ingin main. Nah, sekarang sudah kelas 3, kurang-kurangkan kata main, kata malas. Karena sesungguhnya anak-anak kelas 3 semuanya anak-anak yang soleh dan soleha, yang mis kenal, yang sangat-sangat luar biasa cerdasnya, hebatnya, baiknya, dan jujur santunnya. Demikian materi fikih hari ini. Untuk evaluasi silakan anak-anak mis. 1. Tuliskan 1 hadis berikut artinya yang terkait dengan materi di atas. Bisa anak-anak mis tulis dari bahan yang di atas. Jika yang punya LKS, alhamdulillah bisa melihat LKS-nya. Bagi yang belum, silakan lihat saja materi yang mis kirimkan di atas, sama saja dengan yang di LKS. Kemudian yang kedua, tuliskan 5 sholat sunnah rawatib muakkad. Yang tadi 5 yang mis sebutkan ya. Kemudian demikian untuk tugas dan materi hari ini, mis akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholat dan berdoa
Rajin-rajin berdoa agar COVID ini selesai, cepat bertemu kembali di sekolah. Terlebih terkurang, mohon dimaafkan atas segala tersilap ketikan dan penyampaian serta bahasa Miss untuk materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice to meet you, grade 2.